Santo Lukas, penulis Injil. Perayaan, tanggal 18 Oktober. Lahir, hidup abad pertama. Kota asal, Antioquia, Yunani. Wilayah karya, Asia Kecil, Palestina, Roma. Wafat, tahun 84 di Yunani. Sebagian tradisi mengatakan bahwa ia meninggal sebagai martir, sebagian mengatakan bahwa Lukas meninggal secara alamiah. Menurut tradisi, Lukas adalah seorang dokter Yunani yang kafir. Namun ia adalah seorang yang lembut serta baik hati. Ia mengenal Kristus melalui pewartaan Rasul Paulus. Setelah menjadi seorang Kristen, ia pergi menyertai Paulus ke berbagai tempat. Lukas merupakan seorang penolong yang banyak membantu Rasul Paulus dalam mewartakan iman. Kitab suci menyebut Lukas sebagai tabib Lukas yang kekasih. Santo Lukas adalah penulis dua buah kitab dalam kitab suci, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Meskipun Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus semasa ia hidup di dunia, Lukas ingin menulis tentang dia bagi umat Kristiani yang baru bertobat. Jadi, ia berbicara dengan para saksi awal yang mengenal Yesus secara pribadi. Ia mencatat semua perbuatan Yesus yang mereka lihat dan sabda Yesus yang mereka dengar. Menurut tradisi, Lukas memperoleh sebagian informasi penting dari Santa Perawan Maria sendiri. Bunda Maria merupakan orang yang tepat yang dapat menggambarkan secara jelas kedatangan malaikat Gabriel kepadanya untuk menyampaikan kabar gembira. Bunda Maria lah yang paling dapat menceritakan secara rinci kisah kelahiran Yesus di Betlehem serta pengungsian keluarga kudus ke Mesir. Lukas juga menuliskan kisah tentang bagaimana para rasul mulai mewartakan sabda Yesus setelah ia kembali ke surga. Dalam kitab tulisan Lukas, Kisah Para Rasul, kita mengetahui bagaimana jemaat perdana dan gereja mulai bertumbuh dan berkembang. Beberapa informasi terperinci mengenai kehidupan Santo Lukas juga dapat diperkirakan dengan seksama. Lukas pernah pergi ke Roma untuk membantu Rasul Paulus di masa-masa menjelang kemartiran Rasul Paulus. Ini terlihat pada kitab 2 Timotius bab 4 ayat 11, hanya Lukas yang tinggal dengan saya, demikian tulis Paulus. Menurut tradisi Lukas meninggal dunia pada usia 84 di Boeotia, makamnya terletak di Tebes, Yunani, dari mana kemudian sebagian reliknya dipindahkan ke Konstantinopel pada tahun 357. Setelah kota Konstantinopel jatuh ke tangan Ottoman Turki, relik tersebut dibeli oleh Raja George dari Serbia. Saat Serbia kemudian juga ditaklukkan oleh Ottoman Turki, relik Santo Lukas tersebut diselamatkan ke Venesia, Italia. Pada tahun 1992 Uskup Agung Gereja Ortodoks Yunani wilayah Athena dan seluruh Yunani, atas nama Gereja Katolik Ortodoks Yunani, meminta pada Uskup Agung Venesia Antonio Mattiazzo di Padua agar relik Santo Lukas dapat dipulangkan dan akan ditempatkan kembali dalam makam penginjil suci tersebut. Permintaan ini dikabulkan oleh Gereja Katolik Roma. Uskup Padua kemudian mengirimkan ke Hieronymos Keuskupan Metropolitan Athena sebagian relik Santo Lukas untuk disimpan kembali di makamnya di Tebes, Yunani. Dengan demikian, saat ini, relik Santo Lukas terbagi di 3 tempat, sebagian tubuh, di Biara Santa Giustina di Padua, sebagian lain di Katedral Santo Vitus di Praha, dan sebagian yang lain ada di makamnya di Tebes, Yunani. Atribut, penginjil, dokter, buku dan pena, seorang laki-laki didampingi seekor anak lembu bersayap, seorang yang melukis ikon Santa Perawan Maria, sebuah kuas atau papan lukis merujuk pada tradisi bahwa ia seorang pelukis. Pelindung, seniman, dokter, ahli bedah, dan lainnya.